Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardia Pramesti Cahyani dari kelas 4 TID. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas keamanan data mengenai kriptografi klasik dengan teknik transposisi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam teknik transposisi ini terdiri dari beberapa metode, yaitu ada box chipper, jigsaw, relevance, dan skytale. Pertama, saya akan menjelaskan metode box chipper untuk proses enkripsi. Di sini saya mempunyai contoh soal dengan plain text-nya yaitu masih mending, di mana jumlah plain text-nya ini terdiri dari 12 karakter, dan untuk mencari kuncinya, teman-teman harus mencari perkalian 12 yang paling mendekati dengan bentuk box. Nah, di sini kita dapatkan kuncinya yaitu 3 kali 4. Untuk penulisan plain text-nya, kita harus mengikuti kunci yang sudah kita dapatkan 3 kali 4, berarti kita menuliskannya harus dalam bentuk 3 baris dan 4 kolom seperti ini. Kemudian cara membaca chipper text-nya itu dibaca vertikal dari kolom 1 hingga kolom 4, MHD, AMI, SEN, dan ING. Kemudian untuk proses dekripsinya, kunci yang saya gunakan yaitu adalah 4x3, karena untuk proses dekripsi kunci yang digunakan selalu berkebalikan dengan kunci yang digunakan pada saat proses enkripsi, teman-teman. Jadi di sini kita gunakan 4x3, jika di enkripsi tadi kita gunakan 3x4. Untuk penulisan plain text-nya berarti kita menuliskannya dalam bentuk 4 baris dan 3 kolom seperti ini, teman-teman. Untuk chipper text-nya membacanya secara vertikal dari kolom 1 hingga kolom 3 yang bunyinya yaitu jika dibaca masih mending. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu adalah metode jigsaw. Proses enkripsinya kita masih menggunakan plain text yang sama, masih mending, dengan jumlah karakternya ada 12. Nah, di sini kita menggunakan dua kunci, teman-teman. Yang pertama kunci angka dan yang kedua adalah kunci huruf. Nah, karena kita menggunakan kunci angka 3 kali 4, berarti nantinya kita harus menuliskan plain text-nya dalam bentuk 4 kolom. Sementara kunci huruf yang kita punya hanya terdiri dari 3 karakter. Maka dari itu, untuk menyamakan kunci angka dan kunci huruf, kita harus menulis ulang karakter pertama yang ada di kunci huruf, yaitu huruf O di depan huruf E, seperti ini, teman-teman. Terus, jika teman-teman lihat dalam urutan abjad, huruf pertama yang kita jumpai pada keempat karakter ini adalah huruf E, teman-teman. Maka di bawah huruf E ini kita dapat menuliskan angka 1. Kemudian huruf K. Di bawah huruf K kita dapat menuliskan angka 2. Karena di sini huruf O-nya ada 2, maka kita dahulukan yang sebelah kiri, teman-teman. Maka kita tuliskan huruf 3 dan yang terakhir kita tuliskan huruf 4. Kemudian untuk penulisan plain text-nya sesuai dengan kunci angka yang kita gunakan yang terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Chipper text-nya, cara membaca chipper text-nya, maka teman-teman lihat karakter yang berada di bawah angka 1 ini adalah SEN. Terus angka 2 adalah AMI, angka 3 MHD, dan yang terakhir itu ING. Maka chipper text-nya bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk proses dekripsinya kita masih menggunakan kunci huruf yang sama yaitu OK dan kunci angka 4x3. Nah, jika di dalam proses enkripsi kita menuliskannya secara horizontal, maka di dalam proses dekripsi ini kita menuliskannya secara vertikal, teman-teman. Nah, kemudian untuk penulisan plain text-nya berarti harus berbentuk 4 baris 3 kolom seperti kunci angka yang kita punya. Kemudian untuk cara membaca chipper text-nya itu secara vertikal dari kolom 1 hingga kolom 3, jika dibaca bunyinya masih mending. Kemudian untuk metode yang ketiga itu ada metode relevance. Untuk proses enkripsinya saya mempunyai plain text yang sama yaitu masih mending dan mempunyai kuncinya yaitu ada 3. Berarti cara menuliskan plain text-nya harus 3 baris karena kunci yang kita punya adalah 3. Nah, di sini cara menuliskan plain text-nya dari turun ya, teman-teman, turun naik. Jadi dari atas ke bawah, masih mending. Nah, kemudian cara membaca chipper text-nya itu per baris secara horizontal, teman-teman. Di baris pertama MHD, baris kedua AIMNIG, baris ketiga SEN. Kemudian untuk proses dekripsinya, nah teman-teman, berdasarkan hasil plain text kita di dalam proses enkripsi ini, kita ketahui bahwa pada baris pertama terdapat 3 karakter, kemudian di baris kedua ini terdapat 6 karakter, dan di baris ketiga juga terdapat 3 karakter. Maka untuk penulisan plain text pada proses dekripsi ini harus berdasarkan kepada jumlah karakter yang kita temukan di proses enkripsi, teman-teman. Nah, ini 363. Jika kita sederhanakan, maka dia polanya bisa menjadi 121, teman-teman. Jadi, 1 ini di baris pertama kita harus menuliskan 1 karakter.
M, A, dan D. Untuk baris kedua, karena polanya ada dua, berarti kita harus menuliskan dua karakter, A dan I, M dan N, I dan G. Lalu di baris ketiga kita harus menuliskan satu karakter juga, yaitu SEN. Kemudian untuk membaca ciperteksnya itu dibaca secara horizontal, maksud saya dari atas ke bawah teman-teman, secara vertikal nih, masih mending. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu adalah metode Skytel. Untuk proses enkripsinya, di sini kita mempunyai kuncinya 4, teman-teman. Cara penulisan plain text-nya itu berarti harus 4 baris. Nulisnya miring begini, teman-teman. Jadi bentuknya tuh kayak jajaran genjang gitu loh. Terus nulisnya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Masih mending. Nah, kemudian ciperteksnya cara bacanya itu per baris, teman-teman, secara horizontal dari baris 1 hingga baris 4, yaitu MHD, AMI, SEN, dan ING. Kemudian untuk proses dekripsinya, di sini karena plain text yang kita punya itu adalah jumlah karakternya 12 dan kunci kita punya adalah 4, maka jumlah karakter dibagi kunci adalah 3. Maka di sini kita nantinya harus menuliskan plain text-nya dalam bentuk 4 baris dan 3 kolom seperti ini, teman-teman. Kemudian cara membaca ciperteksnya itu secara vertikal dari kolom 1 hingga kolom 3. Jika dibaca bunyinya masih mending. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.